kita buka Bapak Ibu. Nanti tinggal klik buka. Lalu akan masuk ke tampilan aplikasi seperti ini. Ya, jadi kalau aplikasinya tidak tertampil seperti ini, berarti itu salah alamat Bapak Ibu. Gitu ya. Karena kalau tidak salah ada aplikasi offline surface juga yang dari developer lain, gitu ya. Ada. Jadi kita harus cermat memilih yang tepat ya. Di sini tampilan seperti ini. Nah, lalu di layar yang kedua nanti Bapak Ibu silahkan klik yang paling atas tombol itu ada tombol tambahkan survei baru. Ya, tambahkan survei baru. Nah, setelah menambahkan survei baru nanti Bapak Ibu, kita langsung masuk nanti ke unduh instrumen. Unduh instrumen ini kita lakukan di mana? Nah, ada berbeda ya. Dulu yang pertama ketika dirilis aplikasi offline surface ini kita mengunduhnya menggunakan link yang diberikan ya oleh pusat data. Tetapi kali ini ada perubahan. Kita mengunduh instrumen itu ya, kita ketik, kita buka Google Bapak Ibu, kita buka Google ya. Lalu ketik di sini PMP Dikdasmen. Ya, pada Chrome kita buka ya, Google Chrome-nya atau peramban apapun yang kita gunakan. Ketik di situ PMP Kemdikbud ya .go.id. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman beranda situs ya PMP Dikdasmen. Nah, di sini ketika sudah masuk sini nanti Bapak Ibu tampilan laman ini kita lanjut ke layar yang kedua. Ya, layar yang kedua, pilih di sini ada garis 3 berjejer di sebelah kanan atas itu dipilih. Lalu kita klik unduhan. Ya, saya ulangi lagi. Ketika sudah masuk ke situs web browsernya PMP Dikdasmen, Bapak Ibu bisa klik ya di sini garis 3 lalu pilih unduhan. Pilih unduhan. Setelah memilih unduhan, nanti Bapak Ibu akan melihat di sebelah kanan bagian tengah, ini yang kursor yang saya arahkan ini, itu instrumen EDS 2020 versi Android. Ya, versi Android. Silahkan diklik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Pada laman unduhan, pilih instrumen EDS ya, 2020 versi Android. Kita scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Nanti kita akan menemukan ada link-link unduhan instrumen. Nah, di sini ada untuk jenjang SD, ada untuk jenjang SMP, dan mungkin bawah nanti untuk jenjang SMA. Nah, di sini sudah disediakan ada masing-masing jenjang disediakan 7 link unduhan. Mengapa diberi 7 link unduhan? Tujuannya supaya kita tidak berebut apa namanya kalau istilah ininya bandwidth ya, tidak berebut data begitu ya. Jadi kita bisa pilih yang mana yang kira-kira nanti bisa berhasil. Dicoba semua ya, dicoba semua. Kalau gagal satu bisa coba yang selanjutnya. Gagal link unduhan nomor 4 bisa klik nomor 5 dan lain-lain ya, dan seterusnya. Lalu berikutnya kalau kita sudah memilih salah satu link unduhannya, nanti akan muncul di bawahnya hasil dari unduhan kita itu. Ya, dari unduhan Bapak Ibu nanti akan terlihat di bagian bawah. Nah, kalau sudah seperti ini langsung klik buka. Ya, langsung diklik saja buka. Nanti akan otomatis terhubung ke ya, ini ya. Lanjut selanjutnya. Nanti setelah kita klik buka di sini langsung akan
dibuka oleh aplikasi offline surveys yang sudah ada di HP kita tadi. Ya, jadi tinggal klik saja ya unduhan tadi langsung otomatis terbuka. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke tampilan beranda di aplikasi offline survei-nya. Nah, di bagian bawah kita akan melihat kuesionernya secara digital, di situ ada ya. Kuesioner pemetaan mutu 2020, di sini contohnya jenjang SD. Nah, berarti tahap kita mendownload ya, mengunduh aplikasi kuesionernya itu sudah berhasil. Kita lanjutkan. Langkah berikutnya, bagaimana caranya mengisi instrumen yang sudah kita download tadi. Cara kita mengisinya adalah ketika kita masuk ke beranda aplikasi seperti ini, langsung klik, Bapak Ibu Saudara ya, klik di bagian bawah ada tombol play di sini yang tulisannya jalankan. Ya, ya, kita klik jalankan, nanti dia akan loading, lalu akan tampil halaman depan dari kuesioner. Ini contohnya paling kanan ini ya, akan tampil halaman depan dari kuesioner. Setelah tampil halaman depan, kita scroll ke bawah, nanti ada pilihan-pilihan atau ada di sini pilihan yang harus kita isi, ya, kolom-kolom yang harus kita isi. Pengguna yang pertama kita pilih di sini. Di sini salah satu contohnya adalah kepala sekolah. Nah, di sini pilihannya ada kepala sekolah, ada guru. Bila guru, pilih guru. Bila dia kepala sekolah, kepala sekolah. Lalu kolom berikutnya adalah kolom NPSN. Bisa dimasukkan ya NPSN sekolahnya. Yang selanjutnya kolom untuk NUPTK atau NIK guru yang bersangkutan. Nah, dan yang terakhir di bagian depan ini adalah email guru tersebut. Nah, catatan yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu operator semua, bahwa email yang diisi di sini seperti yang dijelaskan Pak Junaidi tadi adalah email yang sudah terregistrasi dengan Dapodik. Ya, jadi bukan email Facebook, bukan email untuk YouTube yang hari-hari Bapak Ibu guru gunakan, tapi email yang sudah terregistrasi di Dapodik. Ya, jadi hati-hati untuk pengisian identitas di halaman pertama ini. Bila kita salah, nanti akan bermasalah kepada proses kirim atau hasilnya kemungkinan tidak akan terbaca. Demikian Bapak Ibu ya. Lalu kita klik next. Setelah diklik next, nanti di halaman berikutnya kita akan masuk ke kuesioner bagian yang pertama, kompetensi lulusan. Nah, enaknya sekarang Bapak Ibu di sini semua sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah, langsung seperti biasa kita scroll ke bawah, lanjut untuk mengisi. Di gambar yang ketiga ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mila tadi, ya, akan menggunakan skala Likert ya. Jadi dari 1 sampai 7 itu tadi sudah dijelaskan ya step-stepnya. Artinya dari 1 biasanya yang paling tidak relevan, atau 7 yang paling tercapai, 1 paling tidak tercapai gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyesuaikan nanti mengisi. Terus kita isi, kita scroll ke bawah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Guru, Bapak Ibu operator maksud saya, bahwa aplikasi offline surveys ini lebih nyaman digunakan saat kita mengisi. Mengapa demikian? Karena kita tidak perlu ya mengisi
lalu klik tombol simpan berulang kali seperti kita mengisi di laptop. Kalau kita mengisi di laptop, setelah pertanyaan 1, ada 2 yang harus kita kerjakan. Kita klik tombol simpan, lalu kita klik lagi tombol panah untuk berganti halaman. Nah, itu tentunya agak lama. Tetapi di aplikasi Offline Surveys ini, kita tinggal mengklik jawaban, lalu langsung scroll ke bawah. Dia akan otomatis tersimpan. Jadi kalau dari kenyamanan pengisian, terutama untuk guru-guru yang kira-kira matanya masih jelas, masih energi, guru-guru yang muda, mungkin mereka lebih senang menggunakan aplikasi ini. Gitu ya. Jadi tinggal scroll, klik, ya, scroll, klik terus bawah. Nah, jadi lebih mudah sebenarnya. Hanya saat proses download memang agak rumit, ya, agak rumit sedikit. Lalu, bagaimana bila kita ingin berhenti mengisi dan mau melanjutkannya di lain waktu? Gitu ya. Caranya adalah kita Bapak Ibu, karena kami sudah mengisi ini ya, jadi ada separuh guru, sekitar 7 guru yang sudah mengisi di sekolah saya menggunakan offline surveys dan semuanya berhasil terbaca di aplikasi EDS-nya. Jadi bagaimana caranya bisa keluar adalah kita klik tombol back seperti biasa di bagian paling bawah, ya. Ini ada segitiga miring seperti ini ya. Lalu nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini kalau kita mau melanjutkan kembali, kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Lalu selanjutnya kita tunggu. Nah, berhati-hati di sini untuk teman-teman operator, berhati-hati. Jangan kita klik tombol akhiri survei. Biarkan ya tampilan ini atau notifikasi ini hilang dengan sendirinya. Karena kalau kita menekan tombol akhiri survei itu akan dianggap selesai. Jadi kita akan kebingungan, ternyata apa yang kita kerjakan tadi langsung selesai, tidak bisa kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ketika kita sudah klik simpan, biarkan tampilan notifikasi ini, tanggapan berhasil disimpan itu hilang dengan sendirinya. Nanti kita akan melihat ada hitungan mundur di sini kecil ya, ada remindernya, ada hitungan mundur. Ya, jangan menekan tombol akhiri survei, biarkan saja sampai notifikasi ini hilang. Nah jadi kita bisa menyimpan sementara survei ini, lalu kita bisa lanjutkan di lain waktu. Nah, apabila kita ingin melanjutkan kembali isian kita tadi, kita masuk ke beranda awal di aplikasi survei outplan-nya, lalu pilih kelola tanggapan di bagian bawah. Jadi tidak memilih klik jalankan ya, tidak memilih di sini, tetapi pilih kelola tanggapan. Kelola tanggapan, nanti tampilannya di gambar yang kedua akan seperti ini, akan ada tombol lihat dan edit di paling kiri bawah. Nah, ketika kita sudah mengklik lihat dan edit, nanti akan terlihatlah kuesioner yang sudah kita isi sebagian tadi. Dan karena dia belum full terisi, akan berwarna merah. Nah, bagaimana kalau kita ingin melanjutkan, Bapak Ibu guru ingin melanjutkan, klik di sini ada tombol seperti tombol pensil ini ya, diklik untuk kita melanjutkan. Di sini terlihat ya berapa kuesioner yang sudah terisi, terlihat di sini Bapak Ibu ya. Klik lanjutkan. Nah, nanti akan ada pilihan apakah kita ingin edit tanggapan atau melanjutkan kuesioner itu, kita klik ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada
instrumen itu tadi ya yang sebelumnya kita isi, lalu kita tinggal lanjutkan. Nah, setelah kita melanjutkan sampai selesai, kita akan melakukan kiriman, ya, melakukan proses kirim maksud saya, isian instrumen itu kepada operator sekolah. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Tapi dengan catatan Bapak Ibu operator untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya, aplikasi offline survei ini atau EDS lewat offline survei ini harus diisi sampai habis dulu, baru kita bisa kirim ke operator. Ya, kalau kita belum menyelesaikan EDS kita atau isian kuesioner kita, filenya tidak akan bisa terbaca. Itu ya, menyelesaikannya. Tapi kalau misalkan memang nanti hasil kiriman itu ada yang kurang, ya, ada yang kurang, kita bisa isikan, ya, isikan melewati aplikasi laptopnya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Kita klik di sini kelola tanggapan. Kelola tanggapan. Lalu yang kedua, kita klik tombol kirim di bagian bawah. Nah, kita kirim, lalu akan ada nanti notifikasi mempersiapkan file tanggapan. Silakan menunggu. Nah, hasil dari kuesioner yang ada dari offline survei itu bentuk ekstensinya adalah CSV, ya. Jadi kalau kita menemukan file ini, ya, DB results incomplete CSV ini contoh ya, ini belum komplit ini ya, belum komplit ini. Jadi belum selesai dikerjakan sudah, karena ini uji coba untuk mengirim gitu ya. Lalu, nah file inilah nanti yang akan dikirimkan bisa melalui WA atau melalui email langsung ke operator. Ya, langsung ke operator. Langkah selanjutnya adalah terima kasih. Saya tekankan sekali lagi untuk Bapak Ibu bahwa saran saya, karena kami sudah mengerjakan ini di sekolah, saran kami adalah bila mengerjakan aplikasi, mengerjakan kuesioner ini melalui aplikasi offline survei, diharapkan mengerjakannya itu langsung sekalian gitu Bapak Ibu. Jadi tidak tidak disimpan nanti atau ditunda-tunda begitu. Karena proses pengerjaannya sangat cepat, bahkan mungkin hanya memakan setengah waktu daripada kita mengisi di laptop. Itu. Jadi sekali duduk ini bisa jadi gitu ya, selesai. Nah, lalu aplikasi ini juga kalau kita buka, ini pengalaman saya ya, aplikasi ini kalau kita buka, lalu kita tidak apa-apakan, kita letakkan saja di atas meja, 1 menit dia akan keluar sendiri. Ya, 1 menit tidak diapa-apakan, kita letakkan begitu, mungkin kita sedang ngobrol dengan teman begitu ya, mungkin kita tidak apa-apakan, kita tidak klik, kita tidak simpan, dia akan hilang sendiri. Nah, ini yang mungkin pengalaman yang saya alami. Jadi, saran saya, kalau Bapak Ibu guru ingin menggunakan aplikasi ini, sekali duduk saja maksudnya ya, bahasanya itu ya. Jadi kerjakan sampai selesai, tidak lama, mungkin ini hanya 20, tidak sampai 15 menit selesai, bahkan ada yang 10 menit gitu ya. Yang lama memang membaca kuesionernya gitu. Jadi untuk guru-guru yang muda-muda yang masih penglihatannya bagus, mungkin disarankan menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ganda untuk kita. Nanti untuk ruang-ruang pertanyaan mungkin kita bisa buka untuk teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas. Terima kasih.
terima kasih Pak Lewi. Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Saya tampilkan untuk yang bisa ditampilkan dulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Ada sekitar 4 pertanyaan nih yang kaitannya dengan offline survei. Nah, pertanyaan yang pertama dari Kota Waringin Timur, Pak Immanuel Intan Sukandar, SD Kristen Sampit. Kenapa tombol play-nya tidak bisa diklik ya? Nah, tadi ada disinggung sedikit tuh oleh Pak Lewi. Silakan Pak. Ya, baik. Pak Immanuel Intan Sukandar dari Sampit ya. Jadi apabila tombol play-nya tidak bisa diklik, mungkin kita bisa keluar dulu Pak dari aplikasinya lalu masuk lagi. Nah, apabila memang tidak bisa ya, nanti dicoba pakai HP yang lain. Apakah kasusnya sama? Gitu ya. Coba pakai HP yang lain, bisa HP keluarga, HP teman, apakah dia mengalami masalah yang sama. Begitu mungkin Pak Ganda. Iya, baik. Ini dari Seruyan, SDN 110. Bagaimana solusinya ketika mengklik tambahkan survei baru, tapi ketika memasukkan URL-nya selalu salah, padahal sesuai dengan arahan yang sudah terlampir? Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak. Dari Lasri SDN 191. Ya memang aplikasi ini ketika awal-awalnya demikian. Jadi kita menggunakan cara memasukkan URL. Tetapi yang terbaru ini, kita tidak menggunakan cara itu. Saya akan kembali share saja, share screen, mohon izin. Cara yang sekarang kita tidak memasukkan URL-nya, tapi kita mendownload ya linknya itu, kuesionernya itu melewati situs ya PMP Dikdasmen. Jadi itu benar cara itu Ibu atau Bapak, tapi itu yang kemarin ya, yang terbaru ini ada cara yang kedua yang diberikan oleh pihak Pusdatin ya. Bentar saya akan klik lagi. Kita lihat tadi. Nah, kita mendownload instrumennya. Nah, ini. Jadi, kita mendownload kuesionernya bukan melalui mengetikkan URL lagi. Tapi kita mengambil dari situs PMP Dikdasmen. Caranya bagaimana? Kita keluar dulu dari offline surveys-nya, masuk ke Peramban. Bisa di sini pilih biasanya Google Chrome ya. Pilih lalu ketiklah PMP Dikdasmen. Ketik saja di Android-nya. Di Android-nya ya, bukan di laptopnya, tapi di Android-nya. Ketik ya alamat situsnya. Nanti masuk ke beranda, klik garis 3, lalu pilih unduhan. Nanti akan menemukan instrumen EDS 2020 versi Android. Tinggal diklik saja. Lalu akan menemukan pilihan link unduhan alternatif. Ya, ada untuk SD, ada untuk SMP. Ini saja yang kita unduh. Jadi kita tidak memasukkan URL lagi. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak sekali masalah. Ya, jadi pihak Pusdatin membantu dengan menyediakan link unduhan instrumennya itu di website PMP Dikdasmen. Nah,
Ketika sudah terdownload, tinggal diklik buka. Ya, tinggal diklik buka. Nah, tinggal diklik buka. Lalu nanti otomatis aplikasi offline surveys yang ada di HP Bapak Ibu guru nanti akan membaca. Nah, demikian Ibu. Baik, yang berikutnya saya share screen. Oh, kenapa hilang? Antar. Oh, oke. Saya bacakan aja Pak ya. Dari Kapuas, Pak Ahmadi SMPN 2 Pulau Petak. Wah, aktif sekali ini Pak Ahmadi. Bagaimana kalau mengerjakan offline survei di satu Android, tapi untuk beberapa pengguna? Mohon pencerahannya, Pak. Baik, untuk Pak Ahmadi ya, Iya, dari Pak Ahmadi. Kapuas. Bisa Pak, tapi nanti kita harus keluar dulu. Artinya keluar dulu dari aplikasinya, kita download, kita unduh ulang Pak. Jadi supaya data yang terdahulu itu bisa hilang. Karena kita kan registrasi di situ menggunakan nama, NPSN, ya, lalu NUPTK guru yang bersangkutan. Nah, takutnya kalau misalnya kita tidak benar-benar menghilangkan biodata guru sebelumnya, itu isian yang selanjutnya oleh guru yang selanjutnya itu tidak akan terbaca. Jadi bisa, pada prinsipnya bisa, tapi lebih baik saran saya satu aplikasi ya offline survei itu untuk satu guru. Karena mengingat protokol juga Bapak Ibu, kalau HP satu itu dipakai beramai-ramai, nah jadi akan dari tujuan awalnya itu akan melenceng gitu, karena offline survei ini adalah cara khusus mungkin ya untuk wilayah-wilayah zona merah di mana kita tidak boleh atau diharapkan tidak berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Jadi diharapkan dia menggunakan satu Android, satu guru. Nah, tapi catatan kita di sini dari awal adalah aplikasi offline survei ini tidak wajib ya. Bapak Ibu operator bisa menggunakan laptop ya yang offline tidak masalah, karena ini hanya cara untuk penginputan. Jadi gitu ya. Kalau misalnya di daerah Bapak Ibu itu ternyata zona hijau atau yang dari COVID begitu ya, zona hijau, silahkan mau kumpul sama-sama, tentunya dengan social distancing yang bagus gitu ya. Atau nanti akan diterangkan oleh Pak Rozali, kita menggunakan sistem jaringan ya, yang punya lab komputernya itu nanti akan dijelaskan lebih mudah lagi, itu akan lebih cepat begitu ya. Atau menggunakan aplikasi EDS satu laptop, nanti bergiliran guru-guru nggak apa-apa. Jadi sekali lagi aplikasi offline survei ini tidak wajib, hanya bagi guru-guru yang ingin mengisi sendiri dari rumah gitu ya. Kalau memang tidak bisa Bapak Ibu gurunya jangan dipaksa ya, Pak Ibu kasihan nanti ya. Lebih baik kita cari cara yang terbaik menyesuaikan kondisi dan sikon masing-masing. Demikian Pak Ganda, terima kasih. Ya, mudah-mudahan jelas Pak Ahmadi. Berikutnya ini saya bacakan dulu pertanyaannya, nanti ada gambarnya. Dari Sukamara, Pak Arif Seto, SMPN 2 Balai Riam.
Pak, saya sudah coba, tapi hasilnya seperti gambar ini. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ini keluar kuesionernya, tetapi masih ada tanda kuning error di atas. Saya mau tanya, jika saya melanjutkan sampai selesai, apakah jawaban di kuesioner dapat tersimpan atau tidak? Sebentar, mudah-mudahan ini bisa saya share screen nih. Ya ini dia. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi keterangan ini adalah tandanya bahwa aplikasi itu tidak terdownload dengan sempurna atau kuesionernya tidak terdownload dengan sempurna. Saran saya adalah Bapak bisa mengulang sekali lagi, ya, mengulang bahkan berkali-kali. Kalau saya kemarin pengalaman ada yang sampai 5 link saya coba semua, Pak. Lalu pilihlah di waktu-waktu yang kita prediksikan traffic internetnya itu tidak sibuk, gitu ya. Boleh mau ambil waktu malam kah atau apa, lalu pastikan dalam kondisi sinyal yang full juga. Karena harap maklum Bapak Ibu, karena ini kita rebutan dengan se-Indonesia ya. Jadi mungkin bandwidth-nya sekian, bandwidth itu kan kayak jalan rayanya gitu Bapak Ibu. Nah yang masuk ke jalan raya itu mungkin jalan rayanya cuma sekian meter, tapi yang masuk rebutan bisa 10.000 kendaraan gitu. Jadi wajar kita ada yang berhasil, ada yang belum berhasil gitu. Jadi itu saja, kita mungkin bijaksananya bagaimana cari waktu. Saya mencoba berkali-kali juga, tapi ujung-ujungnya berhasil gitu. Tapi catatannya pastikan jaringan internetnya full. Yang kedua itu tadi apa namanya di masa-masa yang optimal gitu ya. Mungkin di pagi hari, dini hari, ya memang begini Bapak Ibu, kalau kita mendownload aplikasi via Play Store memang kendala seperti itu. Itu dulu jawaban saya. Baik. Terima kasih Pak Lewi. Selanjutnya ini ada dari Barito Selatan, Pak Tommy, SMA 1 Gunung Bintang Awai. Pak, untuk mengisi kuesioner di HP, online atau offline? Silakan Pak. Mendownload aplikasinya harus online, tetapi ketika sudah masuk kuesioner itu offline. Jadi tidak terhubung ke internet, tidak apa-apa. Tetapi ketika sudah selesai, kita mau mengirimkan ke operator, kita harus online-kan lagi, Pak. Jadi itu jawabannya. Baik. Sekarang dari Kota Waringin Timur, Pak Immanuel Intan Sukandar, SD Kristen Sampit. Sudah dicoba di 3 gadget, Vivo, Samsung, Advan, tapi tidak bisa ya instrumen untuk jenjang SD. Sudah saya download sampai link alternatif 5. Silakan Pak. Ya itu kembali lagi kepada jawaban saya yang tadi Bapak Ibu operator. Jadi kita tidak bisa memprediksi ya, karena banyak sekali faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah jaringan. Yang kedua adalah itu tadi jam-jam sibuknya gitu ya. Karena jaringan kita daerah ini jangankan itu Bapak Ibu, kita Zoom meeting seperti ini saja mungkin masih bisa terkendala. Nah, ya apa solusinya adalah ya kita coba terus gitu ya, sabar saja, cari memang kondisi sinyal atau tempat-tempat yang mungkin bisa kuat sinyalnya. Kalau merek saya kira nggak berpengaruh, yang penting HP-nya bagus gitu ya, prima gitu ya, karena nanti jangan-jangan punyanya ini merek ini kok lebih bagus daripada yang lain, wah bahaya nanti ya. Itu tapi jangan habis waktu ya Bapak Ibu operator, nanti habis waktunya untuk wah ini sudah ngisi di HP ini, HP lain. Kalau memang tidak bisa ya kita balik ke melewati laptop saja. Itu saja saya kira. Karena apa? Karena kita harus seperti yang disampaikan oleh Bu Mila tadi, Pak Junaidi, adalah ini kita sedang darurat gitu ya, darurat sekali untuk mengerjakan ini sesegera mungkin. Jadi kalau kita menghabiskan waktu, kalau memang nggak bisa offline survei ini ya kita pilih opsi yang lain. Cuman karena ini adalah protokol yang harus kita inikan, karena ada daerah-daerah yang zona merah Pak Ibu. Jadi itu yang
mungkin kita perlu pikirkan, lebih kita sarankan menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau memang bisa menggunakan aplikasi EDS di laptop, silahkan menggunakan itu saja, itu saya kira lebih aman. Terima kasih Pak Ganda, itu dulu. Ya, baik. Kita masih punya 15 menit. Lanjut lagi Pak ya. Pertanyaannya ini banyak sekali. Ternyata sangat antusias pesertanya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini dari Kapuas, dari Bapak atau Ibu Jumianta, SMPN 4 Selat. Setelah isian EDS itu sampai ke operator, jadi sudah diisi oleh gurunya, dikirim ke operator, bagaimana cara operator memasukkannya ke aplikasi EDS? Baik, saya share screen saja caranya seperti yang sudah saya kerjakan ya. Bentar saya buka dulu ya aplikasi EDS. Oke. Bentar. Ya. Nah, nanti ketika masuk offline, maksud saya ke aplikasi EDS di laptopnya, operatornya pilih nanti, ini ada beranda, kita pilih ke kuesioner. Nah, di sini ada pilihan upload file isian instrumen. Nah, ketika kita mengupload ini, kita klik. Nah, klik di sini, ya, upload file hasil pengisian dari offline survey. Nah, ketika kita mengklik upload file ini, nanti ada pilihan langsung ke folder di mana kita menyimpan hasil kiriman dari guru-guru tadi. Jadi nanti lebih baik kalau seperti saya di sini kita buatkan jadi satu folder Pak Ibunya. Ini salah satu contoh sini offline survey guru di sini ya, filenya itu ada. Nah, di sini ada DB result, ada easy result. Nah, kita upload itu DB resultnya yang kita pilih ya. Kita pilih di sini, langsung klik open. Ya, kita klik open di sini. Tapi karena ini saya sudah masukkan, jadi sudah masuk ke dalam. Nah, ini guru-guru di sekolah saya ini ada 7 orang yang sudah berhasil mengirim menggunakan offline surveys. Nah, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu operator, ya, keterangannya kan di sini semua sudah terupload. Nah, nanti akan ada keterangan di paling kanan, itu jawaban terimpornya sekian. Nah, ini abaikan saja. Yang perlu kita cek adalah kita masuk ke isi kuesioner. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cek, kita tekan hitung rekap kemajuan Anda. Ya. Tapi ini kita pilih dulu gurunya yang mana. Misalnya tukar pengguna, guru yang tadi mengirim menggunakan offline survei, misalnya satu contoh di sini ya. Ini satu guru, Maria. Oke, ini saya ganti dulu gurunya. Kita cek di sini. Ya. Belum ya. Tukar pengguna dulu. Maria. Nah, lalu kita lihat cek di kuesionernya. Ya, kita isi kuesionernya, kita cek. Nah, kita klik hitung rekap kemajuan Anda. Ketika kita masuk ke kuesioner guru seperti ini, pastikan kita harus mengklik rekap kemajuannya, ya Bapak Ibu operator. Kita tunggu. Nah, nanti kita akan melihat di sini. Kalau misalnya pengisiannya 100%, isi pendidikan 100%, lalu C 100%, D 100%, berarti selesai, 100% berhasil ya. Jadi keterangannya di sini berhasil. Nah, proses penguploadan file itu juga bisa dari sini, dari akun gurunya atau dari akun gurunya bisa ya. Kita mengupload dari sini atau dari akun operator tadi. Ya, dua-duanya bisa. Demikian mungkin caranya yang bisa saya sampaikan Pak Ganda. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Katingan,
dari Bapak atau Ibu Jundisa, SMP 1 Pulau Malang. Bagaimana kalau pengerjaannya sebagian menggunakan offline survei dan sebagian lagi guru langsung mengisi di desktop EDS offline? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi guru-guru yang merasa agak sungkan datang ke sekolah, mungkin karena lagi social distancing atau karantina mandiri, nggak apa-apa. Jadi gunakan aplikasi offline survei. Nyamannya Bapak Ibu guru pakai yang mana silahkan gitu ya. Itu saja. Baik, berikutnya dari Ibu Wilhelmiati, pertanyaan yang sama dengan yang mana ya Bu? Saya lanjutkan lagi dari Kotim, Bapak Edi Prianto, SDN 1 Cempaka Putih. Hasil unduhan kuesioner apakah bisa dibagi secara offline menggunakan Bluetooth? Karena mengunduhnya agak sulit, saya coba 5 kali baru bisa dan ada tulisan kuesioner tidak lengkap. Silakan Pak. Sangat bisa Pak, pakai media apapun saya kira yang penting file itu bisa terkirim ke operator bagaimana caranya. Jadi media apapun mau dikirim via WA bisa, via email bisa, ya. Mau pakai USB bisa, kabel USB, yang penting filenya terkirim Pak. Nah, kalau misalnya dia tidak sempurna itu ada dua alternatif. Apakah mengisinya belum selesai atau memang ada kendala di aplikasinya yang harus kita install ulang lagi. Jadi pastikan Bapak Ibu aplikasi offline surveinya itu terdownload dengan sempurna dan kuesionernya terdownload dengan sempurna. Demikian. Kemudian dari Katingan, Pak Ramli, SMN 2 Katingan Hilir. Bagaimana kalau kita mendownload menggunakan laptop tanpa menggunakan offline survei? Oke, karena ini adalah khusus Android ya Bapak, jadi hanya ada di Play Store. Kecuali kita belum pernah coba ini ya, kalau mau pakai emulator di Windows biasanya kan ada emulator Android ya, tapi saya kira tidak terlalu signifikan juga kenapa tidak langsung saja di aplikasi laptop EDS-nya gitu ya. Jadi aplikasi offline survey ini hanya bisa digunakan di Android, di smartphone Bapak Ibu. Demikian. Berikutnya dari Barito Utara, Ibu Nila Susanti, SMA 4 Muara Teweh. Saat unduh kuesioner dengan survei offline, ada keterangan ada beberapa kuesioner yang tidak terunduh. Apakah harus unduh ulang lagi? Silakan Pak. Ya baik, keterangan itu juga saya alami Bu. Jadi saya coba saja. Memang pada awalnya kemarin itu sempurna begitu ya, ketika saya mengunduh tidak ada notifikasi itu. Tapi kemarin ada 2 guru yang keterangannya sama seperti itu. Kuesioner yang Anda unduh itu tidak sempurna katanya ya, belum semua. Tapi saya coba guru-guru isi saja begitu ya, coba diisi, kirim ke saya kita lihat. Nah, ternyata 100% juga Ibu. Nah, itu saya tapi dicoba aja gitu ya. Hasilnya 100% semua. Ya, karena kemarin saya sengaja aja untuk supaya supaya saya melihat apakah betul itu kurang isinya kuesionernya, ternyata 100% juga. Jadi saran saya coba aja diisi. Kalau memang gagal ya mau nggak mau ulang lagi dari awal begitu. Itu saja, Pak. Ya, ini ada melanjutkan lagi pertanyaan itu, Pak Lewi. Ini dari Barito Utara, Athanasius SDN 1 Pendre. Melanjutkan pertanyaan tadi, setelah di-download kuesioner di Android, tetapi tetap tidak dibaca, bagaimana menghapus agar bisa mendownload ulang kuesionernya? Terima kasih. Cara menghapusnya ada. Sekarang saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini
bentar ya, kita cari. Nah, nanti kalau misalnya gagal terus begitu ya, Pak Ibu operator ya, lalu menghapus, kita klik kelola survei. Ini nanti akan kita klik di sini yang seperti roda gigi ini, nanti akan ada pilihan hapus survei. Ya, hapus survei. Jadi survei kita ini dihapus. Lalu kita tambahkan lagi survei baru. Nah, demikian, kita tambahkan survei baru, tapi pastikan hasil downloadan dari PMP halaman PMP Dikdasmen tadi tetap ada di sini. Dia akan otomatis membaca, begitu ya. Demikian. Ya, selanjutnya ini saya agak mulai melompat-lompat ini Pak, karena kita sudah banyak sekali ya. Iya, sudah tinggal waktu kita 7 menitan. Ini dari Aci Nuri, dari Barito Timur, SDN Dayu. Saya sudah coba install aplikasi offline surveys, kemudian sampai pada tambah survei baru. Setelah isi URL, nama pengguna, dan kata sandi. URL, nama pengguna, dan kata sandi itu yang mana ya yang dimasukkan? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu operator, itu cara yang awalnya memang begitu. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, kita menggunakan cara kedua. Jadi cara yang itu, yang tadi sampaikan itu sudah tidak dipakai lagi ya, tidak digunakan. Jadi otomatis ya susah, nggak akan bisa masuk gitu. Yang kita gunakan adalah bukan memasukkan URL-nya, bukan memasukkan kata sandinya, tapi menggunakan cara mengunduh atau mendownload kuesionernya langsung dari website PMP-nya gitu. Jadi cara kedua yang kita gunakan. Nah, di dalam file yang dibagi oleh Pak Junaidi kalau tidak salah ya Pak ya, dari Google Drive ya, di situ sudah ada penjelasannya, cara mengunduhnya. File yang saya bagikan ini juga sudah ada di situ. Silakan Bapak Ibu pelajari sendiri, bisa dibaca berulang-ulang sampai kita memahami, lalu diuji coba begitu. Jadi cara itu, cara yang menggunakan URL, memasukkan password itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi karena sepertinya pusat pusdatinnya tahu kondisinya bagaimana, susah sekali diakses, jadi mereka menyediakan link-link unduhan. Mungkin dicoba saja itu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu dulu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi ini. Dari Kota Waringin Barat, Pak Nur Ivansyah, SDN 1 Pangkalan Dewa. Ini supaya sengaja saya tampilkan untuk menyamakan persepsi ini. Apakah dalam offline survei ini data tetap dikirimkan ke operator PMP? Karena dalam EDS untuk laptop ada menu upload offline survei. Ya, jadi maksudnya upload offline survei-nya itu adalah kita menarik data yang dikirimkan dari Bapak Ibu guru tadi. Itu maksudnya, ya. Upload file maksudnya ya. Upload file offline survei. Jadi kita menarik data yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru tadi berupa file CSV tadi, ya, yang DB result CSV itu kita download, kita tarik, kita upload begitu ya ke aplikasi EDS yang ada di laptop. Mungkin itu maksudnya Pak Kanda ya. Ya. Mudah-mudahan terjawab gitu yang ditanyakan oleh Pak Nur. Baiklah Pak Lewi, terima kasih banyak sudah melayani begitu banyak pertanyaan, meskipun ada beberapa pertanyaan yang terpaksa tidak bisa dijawab langsung. Kita masih punya 3 menit. Pak Lewi, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan di akhir sesi ini, silahkan Pak Lewi. Baik, terima kasih Pak Ganda. Sekali lagi untuk Bapak Ibu operator, jangan pesimis ya, tetap semangat. Kalaupun aplikasi offline survei ini mengalami kendala, sekali lagi kita tidak wajib menggunakannya. Ya, jadi opsi kita karena waktu cut off yang semakin dekat,
saran saya adalah carilah opsi yang paling mudah dikerjakan. Kalau teman saya di satu sekolahnya, dia misalnya dia 9 guru, 8 guru, ya dia jadwalkan saja guru tersebut mengisi tiap hari, 1 minggu selesai Bapak Ibu. Ya, mengisi di laptop langsung, ya nggak apa-apa. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang mau menggunakan aplikasi Open Survey dan berhasil, ya, dengan catatan berhasil mendownloadnya, berhasil mendownload kuesionernya, silahkan lanjut gitu ya. Jadi ini hanya adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data begitu ya. Jadi Bapak Ibu orator nggak usah pusing gitu ya, nggak usah, tetap semangat. Kalau ada cara yang lebih efisien ya kita pilih cara efisien. Tapi karena ini adalah yang harus kita kerjakan mengingat protokol saat ini, jadi saya rasa aplikasi Offline Survey ini layak untuk kita coba. Termasuk juga mudah-mudahan karena kemarin dari Kemdikbud juga berjuang supaya tahun depan kita tidak menggunakan lagi aplikasi pihak ketiga seperti ini, tetapi Kemdikbud mengeluarkan aplikasi Android sendiri untuk EDS. Nah ini kemarin Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ini? Karena di tengah jalan ada COVID-19. Jadi mau tidak mau pihak Kemdikbud, mereka dari pusat memikirkan bagaimana caranya supaya daerah-daerah yang rawan ini bisa ada fasilitas sarana. Mereka nggak bisa ketemu nih. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan pengisian ini? Akhirnya dipilihlah aplikasi ini untuk sebagai salah satu sarana. Jadi itu saja mungkin dari saya. Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat, selalu sehat, dan optimis saja ya, supaya apa yang kita harapkan pengisian EDS ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sukses. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah dan lain-lain. Kepada Bapak Ibu operator, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak Lewi Yunartan SPD yang telah berkenan menyediakan waktu dan membagikan ilmunya bagi kita semua di sini. Salam sehat dan salam sukses selalu buat Pak Lewi Yunartan SPD. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kami tampilkan, apa yang sudah disajikan di layar Bapak Ibu sekalian dapat memberikan manfaat, bisa berguna, dan banyak bisa membantu Bapak Ibu dalam rangka melancarkan pengumpulan data mutu pendidikan di tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Tetapi jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi ke materi terakhir untuk hari ini. Materi kita yang terakhir untuk hari ini adalah praktek instalasi aplikasi EDS 2020 COVID-19. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Apriandi. Beliau bertugas di SDN 1 Petuk Berunai, Kelurahan Petuk Berunai, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Baik, selamat sore Pak Apriandi. Iya, baik. Tanpa banyak mengambil waktu, Pak Apriandi, saya persilahkan Pak Apriandi untuk memulai menyampaikan materinya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ganda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam kebajikan dan selamat sore. Ya, pertama saya ucapkan kepada pihak LPMP yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan materi atau memaparkan cara secara langsung atau praktek langsung untuk menginstal EDS versi 2020 COVID-19 ini. Mungkin tidak lama-lama Pak, karena saya akan langsung izin screen.
Baik, Bapak Ibu operator. Jadi sebelum kita praktek menginstal aplikasi, saya mau memaparkan sedikit persiapannya. Itu pastikan, yang pertama yaitu pastikan Dapodik versi terbaru sudah terinstal pada komputer atau laptop sekolah Bapak Ibu operator. Itu untuk versi terbaru yaitu versi 2021A. Kemudian yang kedua, pastikan aplikasi EDS versi lama sudah terhapus, termasuk folder EDS yang ada di program file. Dan ketiga, setelah aplikasi EDS versi lama terhapus, wajib melakukan clear browsing data atau restart komputer agar bersih dari aplikasi EDS versi yang lama, yaitu versi tahun 2019 kemarin. Kemudian apa yang baru yang ada di EDS 2020 ini? Perbedaannya sama 2019. Pertama itu pada tampilan depan aplikasi EDS, itu tampilan depannya itu berwarna hijau. Yang lama itu berwarna oranye. Kenapa diberikan perbedaan warna? Karena tampilannya itu hampir-hampir mirip, sama. Karena ada kemarin kejadian sekolah ada yang bertanya kenapa nggak bisa install nih kok pertanyaan EDS-nya kok masih yang lama. Nah, ternyata dia salah menginstal versi yang baru. Dia kira yang lama itu udah baru. Karena ada terakhir kemarin yang di patch terbaru 2019 tuh ada yang versi 2020 juga. Kemudian yang kedua, pembaharuan penambahan instrumen EDS 2020 kondisi COVID-19, itu menyesuaikan kondisi COVID-19. Kemudian yang ketiga, pembaharuan penambahan registrasi atau tarik data dari Dapodik. Nah, ini baru juga karena yang EDS versi lama itu tidak ada registrasi tarik data secara langsung dari Dapodik. Keempat, pembaharuan menu upload atau import file pengisian dari EDS versi mobile atau Android tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Lewi. Kemudian yang kelima, pembaharuan perubahan jenis dan jumlah responden pengisian kuesioner. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan ya, bahwa siswa dan komite sudah tidak ikut lagi mengisi kuesioner di versi yang 2020 ini. Yang keenam yaitu perbaikan pengecekan progres pengisian. Yang ketujuh, perbaikan sinkronisasi, penyesuaian perubahan registrasi dan integrasi data Dapodik. Nah, jadi baik Bapak Ibu, ini adalah daftar perubahan atau perbedaan dengan versi yang lama. Ya, kemudian kita langsung praktek saya untuk cara penginstalan secara langsung. Pertama kita membuang versi EDS yang lama. Saya mulai dari membuang dulu caranya, karena ada sebagian ya operator yang nggak ngerti cara membuang EDS yang lama, ada yang langsung di delete. Nah, jadi caranya masuk ke menu start, itu masuk ke menu control panel, masuk ke program, ke uninstall program, itu pilih EDS Big Dashman versi 2020-0817. Nah, ini versi yang lama. Kalau versi yang baru itu EDS 2020 COVID-19. Nah, jadi kita uninstall. Kita membuang versi EDS yang versi lama. Jadi diinstal dulu. Jadi untuk versi yang baru ini bukan patch menimbal yang lama, tapi installer.
Nah, ini nanti akan timbul keterangan apakah untuk merestart komputer. Di sini saya nggak merestart komputer karena pasti akan lama. Kalau Bapak Ibu untuk menginstal yang lama, saya sarankan untuk merestart komputer agar benar-benar bersih dari yang lama. Jadi saya di sini tidak merestart komputer. Jadi sebelum menginstal versi yang baru, pastikan itu browser datanya dibersihkan. Jika Bapak Ibu menggunakan Chrome, itu bisa dibersihkan di penjelajahan browsernya atau history browsernya. Itu dibersihkan sebelum menginstal versi yang baru, itu clear browsernya. Jika menggunakan browser Google Chrome, ini salah satu contoh jika menggunakan Google Chrome. Ya, setelah dibersihkan bisa juga menggunakan biasa saya kalau membersihkan komputer saya menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi CC Cleaner. Ini cukup efektif ya untuk membersihkan file-file sampah atau file-file sisa aplikasi yang sudah di-uninstall. Jadi benar-benar bersih itu sih. Karena udah sering saya coba menggunakan CC Cleaner, ini cukup efektif untuk mengclean atau membersihkan sampah-sampah aplikasi. Ini yang custom clean, ini untuk membersihkan. Sebelum install yang versi terbaru, dan satu lagi sebelum install itu kalau bisa usahakan keamanan komputernya seperti antivirus itu kalau bisa dinonaktifkan dulu, karena biasanya ada antivirus yang mendeteksi aplikasi EDS ini sebagai virus. Nah, itu ada sebagian komputer apalagi versi baru itu antivirusnya kebanyakan mendeteksi aplikasi-aplikasi yang tidak dikenal, padahal itu aplikasi aman gitu. Jadi saran saya sebelum install yang baru, nonaktifkan dulu antivirusnya supaya tidak ada kendala nanti ketika mau install tidak dianggap virus itu aplikasinya. Saya bersihkan dulu. Jadi aplikasi CC Cleaner ini dia membersihkan secara seluruh browser yang ada. Jadi kan biasa di laptop komputer itu kan tidak hanya Google Chrome, ada Firefox, ada itu Opera. Jadi dia membersihkan semua browser. Jadi komputer kita itu benar-benar bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa sampah. Baik, setelah kita pastikan komputer atau laptop kita benar-benar bersih, baru kita menginstal aplikasi EDS versi yang baru, yaitu EDS 2020 COVID-19 yang sudah kita unduh dari halaman PNP yang di webnya, itu bisa diunduh di web halaman PNP. Nah ini sih karena saya sudah unduh, saya langsung aja untuk menginstal aplikasi EDS 2020 COVID-19. Cara instalnya cuma diklik atau bisa juga klik kanan run. Ini agak lambat ya. Nah, jika terjadi begini waktu menginstal, ini adalah keamanan Windows-nya atau protect Windows-nya, karena biasa versi Windows baru itu punya protect. Jadi caranya ya klik more info lalu run away untuk melanjutkan penginstalannya. Dan klik yes, lanjut, setuju, kemudian lanjutkan, lanjut, kemudian pasang sampai proses penginstalan selesai. Kita tunggu saja.
Untuk proses penginstalan ini ya memakan cukup lama waktu ya. Sekitar 10-15 menit. Nah, kita tunggu ya sebentar lagi selesai proses penginstalannya. Masih proses penginstalannya. Nah, sabar sebentar ya Bapak Ibu, masih dalam proses penginstalan karena prosesnya cukup lumayan lama untuk penginstalan. Sambil menunggu proses instalasi, Bapak Ibu, kami mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu diisi 2 kali ya sehari, pagi dan siang. Mohon bisa dilengkapi. Kemudian Bapak Ibu, besok kita akan kembali lagi dengan jam yang sama seperti hari ini. Live streaming YouTube-nya juga sama untuk besok.
Jadi Bapak Ibu bisa mengabarkan, menyampaikan tautannya ke rekan-rekan operator yang lain kalau ingin mengikuti kegiatan pada besok hari. Ya. Lama kayaknya. Biasanya kalau pengalaman Pak Apri, berapa lama Pak instalasi EDS terbaru? Biasanya terkadang bisa cepat atau lama. Jadi bisa 15 menit atau bahkan bisa kadang kalau tergantung spek komputernya biasa 10 menit aja kecepatan penginstalan. Mungkin ini agak lama karena sambil streaming kan. Iya, betul. Sambil ke Zoom. Masalah sinyalnya ya Pak ya. Bapak Ibu kalau punya pengalaman menghadapi masalah ketika melakukan instalasi EDS 2020 COVID-19, silahkan menyampaikan masalahnya, ditanyakan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan lama ini ya. Udah selesai. Di kendala. Enggak apa-apa Pak Apri, ini ujian. Sabaran. Biasanya sebentar saja ya. Iya Pak. Iya, tadi kalau di kolom chat ada saya baca Bapak Ibu minta tutorial. Nah, sebenarnya ini kan karena di relay di YouTube, jadi silahkan aja nanti dilihat lagi rekamannya. Kegiatan kita ini ada di YouTube ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir kalau tadi ada yang terlewat atau terlambat mengikuti, silakan aja nanti saya kirimkan ulang link YouTube-nya LPMP Provinsi Kalimantan Tengah ya Bapak Ibu. Terima kasih, silakan Mas Ganda. Iya. Kemudian tentang materi tadi juga mungkin sudah disampaikan di kolom chat, tapi mungkin nanti teman-teman bisa bantu untuk mengirimkan lagi link materinya, mungkin di grup WA apa namanya kegiatan, mungkin juga sudah panitia sampaikan juga link untuk materinya. Jadi di dalam situ ada mungkin materi yang tutorial yang Bapak Ibu butuhkan. Sambil menunggu, sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa besok kita akan kembali di kegiatan ini pada pukul 8.30 yang berisi materi pengisian EDS lewat jaringan dan praktek pengisian instrumen. Jadi pada saat nanti praktek pengisian instrumen Bapak Ibu, kita akan dibagi ke dalam kelompok sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk bisa memperoleh asistensi ketika melakukan pengisian instrumen.
Dan jangan lupa bahwa besok live streaming YouTube masih tetap ada. Tautan sudah disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang saat ini bergabung di Zoom meeting bisa membagikan tautan untuk live streaming YouTube ini buat Bapak Ibu operator yang lain yang kebetulan sekolahnya belum terundang pada kegiatan hari ini. Baik, Pak Apriandi, silahkan dilanjutkan. Ya. Ini sudah berhasil ya Pak ya. Ini tampilan untuk EDS 2020 COVID-19. Nah ini warnanya warna hijau ya. Yang sebelumnya berwarna orange. Nah setelah proses install berhasil, kita masuk ke registrasi. Jadi tidak bisa langsung login. Jadi menu registrasi perbedaan dengan yang lama yaitu kita ada menu registrasi dengan data dengan dapodik lokal, yaitu tarik data dapodik lokal. Ya, kurang kedengaran ya. Ya, setelah selesai install tadi, saya ulangi lagi, kita akan melakukan yaitu registrasi dengan dapodik lokal atau dengan registrasi menggunakan prepil, jadi tidak bisa langsung login. Jadi karena pertama kali itu sarannya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Junaidi dan kawan-kawan, itu sarannya menggunakan tarik dengan data dapodik lokal. Ya, kawan-kawan di sini bisa memasukkan NPSN sekolahnya. Sini saya akan menggunakan NPSN sekolah saya sendiri, yaitu di SDN 1 Purunai. Nah, saya ini dulu NPSN, kemudian masukkan kode registrasi sekolah. Nah, untuk URL-nya langsung tersambung ya ke localhost dapodik yaitu 5774. Kemudian tarik data. Ditunggu proses registrasi tarik datanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai, pengguna totalnya itu 9. Ya memang tempat kami ini gurunya cuman sedikit ya. Cuman 5, ini mungkin 9 nih sama kepala sekolah dan tata usaha dan penjaga sekolah. Kalau sudah, baru kita bisa login. Masuk. Nah, ini untuk tampilan EDS versi 2020 COVID-19. Kita cek apakah sudah masuk semua. Kita lihat di manajemen pengguna. Nah, dilihat guru-gurunya apakah sudah masuk, PTK-nya, respondennya. Nah, ini udah masuk semua ya Pak, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada pada EDS 2020 dan versi lama, dan sini di kuesioner. Nah, di sini tempat mengupload instrumen yang dari versi offline survei tadi. Kita lihat satu persatu ya. Manajemen pengguna. Oh ya, ini kita bagaimana cara memilih responden kandidat. Jadi kita manajemen pengguna, pilih respondennya, pilih tanda ini, tanda 3 di samping, yaitu pilih kandidat. Nah, nanti akan ada tulisan kandidat responden pengisian instrumen. Saya tidak akan memilih semua untuk mempersingkat waktu. Ya, baik Bapak Ibu operator, untuk proses cara penginstalan praktek cara penginstalan sudah selesai sampai di sini. Tinggal kita nanti mengisi kuesioner aja ya, langsung di kuesioner ini.
akan mungkin nanti praktek pengisiannya besok hari ya. Ya mungkin sampai sini materi yang atau praktek penginstalan aplikasi versi desktop atau komputer yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apriyandi atas paparan yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Apriyandi terkait dengan proses bagaimana sih cara melakukan instalasi aplikasi EDS COVID-19 ini, kemudian syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi dulu sebelum melakukan instalasi sampai melakukan proses registrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Apriyandi dan sudah kita lihat bersama hasilnya Bapak Ibu ya. Hasil bersama bahwa dalam kondisi normal itu dan sudah kami coba juga pada saat bimbingan teknis kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Pak Apriyandi, apa nggak sampai itu. Jadi sudah kita coba juga, itu tidak ada masalah sebenarnya dalam kondisi normal. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi tidak berhasil registrasi, nah itu mungkin bisa dipastikan nanti Dapodiknya memang sudah terkonfirmasi, itu sudah memiliki update patch yang terbaru juga. Nah, dan juga Bapak Ibu di alamat link yang sudah saya bagikan, di situ ada satu file Bapak Ibu namanya Fact Aplikasi EDS 2020 COVID-19. Itu frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diajukan terkait dengan permasalahan aplikasi EDS 2020. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu menemukan suatu masalah, silahkan dibaca dulu di situ. Mudah-mudahan ada solusinya yang bisa diambil dari informasi tersebut. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Ganda Dharma. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Juniadi dan Pak Apri. Kita akan ke pertanyaan langsung ya, Pak Apri. Kita akan mulai dari saya share dulu. Wow. Aduh, nggak bisa muncul punya saya. Saya bacakan aja, Pak. Dari Kota Waringin Barat, Pak Akbar, SDN 1 Kumai Hulu. Beliau tanya, aplikasi Dapodik kita sudah menggunakan yang terbaru dan PTK dan tindiknya sudah lengkap di Dapodiknya. Tetapi waktu kita instalasi aplikasi EDS yang baru ini, PTK yang ada sebagian belum masuk datanya. Bagaimana solusinya, Pak? Silakan Pak Apri. Baik, terima kasih. Mana saya akan menjawab langsung. Jadi tadi ada 2 opsi kalau tidak masuk data PTK atau data gurunya, jadi bisa diinstal lagi PMP-nya dan coba menggunakan registrasi via Freeville. Nah, kalau itu juga tidak bisa, artinya Bapak itu siapa tadi, yang dari Pak Akbar. Pak Akbar, itu coba Dapodiknya diinstal ulang, kemudian diregistrasi secara online supaya data akun guru-gurunya itu masuk ke manajemen pengguna yang ada di Dapodik. Baru kemudian PMP-nya diinstal lagi, kemudian tarik data kembali. Jadi seperti itu, ada 2 opsi. Kalau memang nggak bisa secara Freeville, harus install Dapodiknya kemudian registrasi secara online. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kapuas, yaitu Pak Alif Filantrofi, SMPN 2 Selat. Ya. Saya sudah install, sudah registrasi, tapi muncul
pemberitahuan seperti ini nanti saya tampilkan, dan lama hilangnya. Kira-kira kenapa ya? Sebentar, saya tampilkan gambar yang dimaksud. Nah, seperti ini, Pak. Ya, ini juga banyak dialami lah beberapa operator juga mengalami seperti ini. Jadi caranya ditunggu saja, karena ini memang ada beberapa mungkin karena berat sehingga dia membutuhkan lebih lama gitu untuk membaca data yang dari dapodiknya itu. Atau bisa juga sambil direfresh gitu, sampai di tanda itu atau notif itu hilang. Ya, biasanya hilang, cuman kita lebih bersabar aja menunggu. Ya. Baik. Kemudian ini dari Kota Waringin Timur, Pak Febrianur, SDN 5 Mentawa Baru Hulu. Saya sudah selesai login lewat Dapodik lokal. Setelah saya login, ada keterangan di atas itu tarik data dari server. Apakah itu diklik ya Pak? Karena setelah diklik, larinya disuruh untuk sinkron. Mohon masukannya. Itu di Dapodik apa di EDS-nya ya? Ya, diaktifkan mikrofonnya Pak Febrianur. Ya, Pak. Ya. Tidak bisa, Pak. Ya. Ya. Itu yang terjadi tarik data itu di EDS-nya apa di Dapodiknya? Di EDS Pak. Pas setelah login, ada keterangan Pak, tarik data dari server. Lakukan tarik data bila sekolah Anda pernah mengisi instrumen EDS sebelumnya atau baru saja install ulang aplikasi katanya Pak. Ini masalah baru ya, belum pernah lihat lagi. Iya Pak, seperti gambar yang dikirim oleh Bapak sebelumnya tadi yang ditampilkan tadi Pak. Di atasnya juga seperti itu perintahnya Pak. Mungkin ini kendala teknis sepertinya lah. Iya Pak. Biasanya itu kalau kita belum ngisi itu kan memang dia tarik data sih sebenarnya. Iya. Jadi coba aja Pak kalau memang mengalami kendala ketika tarik data menggunakan Dapodik, coba menggunakan Freeville. Oh iya. Jadi diinstal lagi EDS-nya, kemudian install ulang, kemudian registrasi menggunakan Freeville. Iya. Makasih Pak. Ya, itu solusinya Pak. Baik. Terima kasih Pak Febrianur. Kelihatannya pertanyaan untuk instalasi ini, ada satu lagi muncul. Apakah spek laptop juga menentukan untuk penginstalan EDS PMP karena penginstalannya cukup lama, Pak Apri? Silakan. Ya, ini memang berpengaruh ya spek komputer karena itu atau kecepatan komputer ya. Kalau komputernya banyak diinstal aplikasi semakin berat ya komputer itu, apalagi ada aplikasi segala Photoshop, AutoCAD di komputernya dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi jalannya suatu aplikasi. Jadi berpengaruh kalau dia bilang berpengaruh. Baik. Karena belum ada pertanyaan yang baru, sementara kita waktu masih ada, ini nanti saya persilahkan Pak Apri atau narasumber yang lain. Saya mau membacakan lagi pertanyaan dari yang sesi sebelumnya yang mungkin belum sempat dijawab. Ini dari Kota Waringin Barat, Ibu Dahlia Sitanggang, SDN 3 Sidorejo. Pak, mau tanya, ada guru di sekolah kami yang cuti sakit sudah 1 tahun. Apakah diikutkan atau bagaimana? Siapa yang mungkin akan menyampaikan? Ibu Mila, silakan Bu. Boleh. Baik,
Kalau beliau tidak diikutkan, apakah responden minimalnya 8 orang dengan 1 kepala sekolah tadi masih cukup, Ibu? Diaktifkan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu Dahlia. Suaranya nggak kedengeran, diaktifkan dulu mikrofonnya. Oke. Ya. Ya, bisa diulangi sekali lagi, Bu? Iya. Jadi kalau yang sakit tadi tidak diikutkan, apakah jumlah responden minimal 1 kepala sekolah dan 8 orang guru terpenuhi? Terpenuhi. Nah, kalau begitu diabaikan saja, beliau tidak usah mengisi, tidak apa-apa. Di EDS-nya sudah nanti pasti 100% karena minimal itu 8 orang dan 1 kepala sekolah, 9 responden sudah terpenuhi. Nggak ada masalah, Ibu. Tidak usah diikutkan, tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Dahlia, terima kasih Bu Mila. Ini saya mau membacakan share pengalaman gitu ya dari Kabupaten Lamandau, Fikriyah Azizah Hidayat, SMPN 2 Sematu Jaya. Beliau ingin menambahkan sedikit dari pengalamannya untuk yang muncul tulisan seperti tadi. Mohon tunggu sebentar, saya ulangi. Mohon tunggu beberapa saat dan tidak berubah. Jadi saran dari Bu Fikriyah adalah coba buka localhost-nya di peramban lain seperti Google Chrome atau Mozilla. Karena sepengalaman saya buka di peramban lain itu kemudian bisa diakses. Begitu ya, Bu Fikriyah? Ibu Fikriyah? Iya. Ya, itu ya, itu share pengalaman dari Ibu Fikriyah. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu yang lain. Kemudian ini ada dari Barito Utara. Ibu Titin Purwaningsih, SMPN 10 Muara Teweh. Mungkin ini untuk Pak Apri ya. Pak, saya baru selesai install, tapi tidak ada muncul tampilan hijau dan untuk registrasi. Layarnya hitam. Gimana solusinya? Ya, baik, akan saya jawab langsung. Itu terjadi karena browsernya belum bersih. Nah, jadi caranya bersihkan dulu browsernya, yaitu history browsernya dibersihkan, di clear historinya, baru dia akan kembali normal. Ya, gitu. Ya, jelas ya, Bu Titin? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan. Silakan, Bu. Kalau historinya dihapus, artinya yang lainnya nggak ikut kehapus juga gitu kan, Pak? Enggak, itu menghapus history itu menghapus penjelajahannya ya. Itu history dari browser, misalnya kita membukanya menggunakan Chrome, berarti history Chrome-nya yang kita hapus. Oke, Pak, saya coba, Pak. Di clear. Iya, demikian Bu Titin, semoga berhasil. Kemudian, nah ini bisa Pak Apri atau juga yang lain. Dari Pak Mido, SDN 2 Jambu. Pak, kenapa di EDS kami yang muncul di manajemen pengguna, muncul semua PTK, bahkan yang sudah pensiun pun muncul? Ya, silakan Pak Apri dulu. Ya, saya jawab ya. Ini tadi perasaan sudah dijawab juga oleh teman-teman yang lain. Kalau mesti muncul PTK yang lama itu tinggal di delete atau di nonaktifkan. Itu di manajemen penggunanya di EDS-nya. Tinggal di delete atau di nonaktifkan. Kalau yang udah lama atau pensiun atau udah pindah. Ya, begitu Pak Mido. Ya, Pak. Mudah-mudahan jelas ya, Pak. Kita masih punya sekitar 10-15 menit. Saya akan ke pertanyaan yang beberapa belum terjawab. Dari Kota Waringin Barat. Mungkin ini buat siapa nanti narasumber yang
mau menjawabnya. Dari Pak Subhanudin, SMP Negeri 4 Umay. Bagaimana kalau data yang kami sinkron sudah 100%, tapi terbaca di web EDS masih terkirim 0%? Silakan. Ya, Pak Juniadi. Mikrofonnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ganda. Mungkin saya akan bantu menjawab. Maaf mikrofonnya Pak Juniadi. Oh iya, oke. Jadi tanduk ini. Oke, terima kasih. Baik, untuk menjawabnya saya mungkin coba share screen aja ya. Nah, sebentar. Mungkin maksudnya yang ini ya, kira-kira kalau saya tangkap. Jadi kalau kita di progres pengiriman itu memang terlihat total sekolah yang sudah mengirim berapa. Coba kita coba buka salah satu ya. Ini dari Kabupaten Sukamara. Saya coba di kecamatannya, Kecamatan Sukamara. Nah ini, jadi memang Bapak Ibu untuk progres pengiriman yang tampil di web pmp.kemdikbud ini mungkin kita potong sampai separuhnya dulu Bapak Ibu ya. Nah ini sampai di sebelah sudah terkirim ini. Jadi ke kiri. Jadi di sini sementara hanya bisa menampilkan sekolah yang sudah mengirim, kemudian tanggal kirim terakhirnya berapa. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu untuk sementara bisa diabaikan dulu Bapak Ibu. Karena itu memang masih tersisa peninggalan EDS tahun 2019 kemarin. Jadi tidak perlu dicek lagi. Misalkan, coba saya klik sebentar. Nah, kalau kita ke kanan kan seharusnya 100% ya Bapak Ibu. Kenapa 100%? Karena syarat sekolah itu bisa sinkronisasi kan otomatis 100%, kepala sekolahnya sudah terisi 100%, gurunya sudah selesai 100%, kelengkapan respondennya 100%. Baru dia bisa sinkron di EDS 2020 COVID-19 ini. COVID-19. Jadi yang di sebelah kanan ini dari tombol sudah terkirim ini sementara bisa kita abaikan dulu Bapak Ibu. Jadi kita bisa setelah kita melakukan sinkronisasi, kita yang perlu lakukan adalah mengecek status kirimnya aja. Sudah terkirim atau belum, memang sudah masuk ke server atau belum. Kemudian tanggal kirim terakhirnya kita pastikan itu sudah sesuai dengan tanggal kita sinkron yang terakhir. Ini informasinya masih 1 kali 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu sinkronnya hari ini, mungkin besok pagi bisa dicek sudah masuk atau belum. Jadi sekali lagi saya informasikan, informasi di sebelah kanan tombol sudah terkirim ini ke sebelah kanannya untuk sementara bisa diabaikan. Karena tim pengembang juga masih melakukan perbaikan di web progres pengiriman ini. Kira-kira itu Pak Ganda yang bisa kami bantu jawab. Baik, terima kasih Pak Juniadi. Saya bacakan satu lagi Pak Juniadi, ini pertanyaan tadi siang nih jam 11 ini. Dari Pulang Pisau, Pak Budi Rahman Dani, SMPN 3 Kahayan Hilir. Maaf, di Play Store itu ada 2 aplikasi PMP. Yang mana ya yang di-download? Iya, nah, sebentar saya coba share screen juga ya. Play Store. Baik Bapak Ibu, ini kalau seandainya Bapak Ibu searching di Google Play Store, nanti Bapak Ibu ketikkan di pencariannya ini di atas ini. Tapi ini Bapak Ibu dari seandainya dibuka melalui HP Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu buka Google Play Store, kemudian Bapak Ibu ketikkan offline survey. Nah itu yang cukup Bapak Ibu perhatikan adalah nama aplikasinya ini offline survey. Kemudian pembuatnya juga offline survey Bapak Ibu. Nah itu aja kira-kira yang menjadi perbedaannya. Kalau yang lain mungkin namanya ada yang mirip-mirip, ada offline survey, cuman pembuatnya Showtooth Software mungkin itu tidak digunakannya yang ini Bapak Ibu. Offline survey, kemudian pengembangnya atau pembuatnya juga offline survey di sini.
Itu Bapak Ibu kira-kira. Dan lambangnya juga Bapak Ibu ingat ya, karena lambang di Play Store ini mungkin ada mirip tapi tidak mungkin sama. Karena kalau sama pasti ditolak oleh Google-nya. Mirip bisa tapi tidak mungkin sama. Ini bisa diperhatikan aja. Namanya aplikasinya offline survey, kemudian pembuatnya offline survey di situ. Itu yang nanti Bapak Ibu gunakan. Baik. Kira-kira itu. Oh iya. Pak Ganda. Maaf Pak Jun, kalau lihat jamnya ini mungkin yang ditanyakan aplikasi EDS-nya yang Android, Pak. Karena ini beliau waktu tanya ini jam 11.15 ini masih materi bisnis proses. Iya. Jadi untuk EDS versi Android itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi yang opsi yang digunakan ini, jadi ada dua opsi untuk penginputan seperti sudah disampaikan tadi oleh beberapa narasumber sebelumnya. Yang pertama kita melakukan inputting data melalui aplikasi, sebentar saya share screen ulang. Oke Bapak Ibu, nah ini. Jadi yang kita gunakan untuk melakukan input data, itu yang pertama adalah offline survey. Ini yang tadi sudah disampaikan, harapannya sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Lewi. Ini aplikasi yang digunakan untuk inputting data versi mobile Android. Nama aplikasinya offline survey. Ini logonya, tadi juga sudah disampaikan. Ini nama aplikasinya Bapak Ibu. Yang di bawah ini nama penggembangnya, nama pembuatnya. Jadi itu yang versi Android. Kemudian yang kedua adalah versi desktop. Ini yang sudah disampaikan tadi. Penggunaannya, bagaimana cara instalasinya. Jadi ada dua. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mana yang paling mudah digunakan, mana yang lebih cocok diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi bukan berarti ini ya, wah ini pusat tidak konsisten ini, kenapa harus dua gitu. Jadi sekali lagi kita menyamakan persepsi Bapak Ibu ya. Jadi ini maksudnya bukan standar ganda ya, apalagi standar Dewi, bukan. Jadi ini, jadi ini maksudnya di sini adalah ini hanya opsi Bapak Ibu. Dua aplikasi ini hanya opsi. Bapak Ibu nanti silahkan digunakan mana yang lebih mudah dan mana yang lebih tepat atau lebih efektif diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Pak Ganda. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari yang lain silahkan. Baik, kita sudah 15:20. Kita punya sekitar 5-10 menit. Barangkali dari Bapak Ibu narasumber yang lain ada yang ingin menyampaikan masukan, pesan mungkin untuk mengakhiri sesi hari ini. Mungkin dari Pak Budi, Budi Santoso, atau mungkin dari Pak Lewi, atau dari Pak Priyadi, dari Pak Rojali, dari Bu Mila, atau Pak Juniadi. Boleh saya? Silakan. Boleh saya? Silakan, Bu Mila. Baik. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan kita pada besok hari itu masih ada satu sesi yang akan kita kerjakan berkumpul bersama-sama di ruang besar seperti ini sebelum kita praktek. Besok dibagi dalam 2 room. Nah, tugas Bapak Ibu pada sore sampai malam hari ini sebelum besok masuk di kelas lagi, besok masuk di webinar ini lagi, Bapak Ibu silakan dicoba seperti yang barusan dipaparkan oleh para narasumber. Jadi ada dua cara, bisa pakai offline surveyor atau pakai versi desktop yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Lewi dan Pak Apri. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Kemudian paling tidak satu dulu instrumen yang diisi. Bapak Ibu sebagai operator di sini, ada yang tidak guru atau ada yang tidak kepala sekolah, hanya operator saja? Saya harap semuanya bisa mengisi paling tidak satu instrumen ya Bapak Ibu, dicoba supaya besok bisa didiskusikan secara real kendala yang Bapak Ibu hadapi terhadap pengisian instrumen di EDS 2020 COVID-19 ini. Saya rasa itu dari saya, Mas Pak Ganda. Mungkin mau ditambahkan Pak Jun, silakan. Ya. Silakan Pak Juniadi. Baik, mohon izin Pak Ganda,
saya ingin menambahkan sedikit. Ini saya share screen ya sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, yang di link materi yang sudah dibagikan itu ada tanya jawab permasalahan aplikasi EDS 2020 COVID-19, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sebagian besar yang Bapak Ibu tanyakan itu sebenarnya sudah ada jawabannya di sini. Tapi memang enak kalau kita langsung tanya, Bapak Ibu ya. Cuman kita harapannya Bapak Ibu sambil kita memperkuat literasi kita coba baca dulu di sini. Nggak terlalu banyak juga Bapak Ibu, cuma sekitar 40 halaman. Jadi silahkan dibaca ya. Harapannya mudah-mudahan ini semua permasalahan yang muncul di tempat Bapak Ibu bisa terjawab di sini. Oke Bapak Ibu, pesan saya itu aja, sambil dibaca dulu. Mudah-mudahan besok tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui, oh ini di halaman 3 kemarin. Nanti Bapak Ibu buka, silahkan. Oke Bapak Ibu, baik, Jadi terima itu kasih. kalau filenya PDF itu kan bisa di searching ya Mas Ucun ya. Misalnya Betul, cari ya. key-nya, mau key-nya apa misalnya install. Jadi Ya. nanti yang keluar kan tentang install. Jadi nggak usah baca 40 halaman, kejam sekali Pak Ucun Betul. itu baca 40 halaman. Baik, itu. Terima kasih Pak Ucun. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Apriandi yang sudah menyampaikan materi instalasi aplikasi EDS tahun 2020 COVID-19. Terima kasih kepada Pak Apriandi yang sudah berkenan menyediakan waktu dan sudah membagikan ilmunya bagi kita semua di sini. Salam sehat dan salam sukses bagi Bapak Apriandi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang tetap setia, tetap menyimak bahkan terlibat secara aktif sehingga kami merasa bahwa kegiatan ini tidak sia-sia karena ketika Bapak Ibu bertanya, ada interaksi dan seterusnya, artinya apa yang kami tampilkan, kami sajikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kelancaran bagi Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pengumpulan data mutu pendidikan dasar dan menengah. Saya pribadi, Ganda Dharma, selaku moderator pada hari ini, undur diri. Saya mohon maaf bila sebagai moderator terdapat ucapan dan sikap atau gerak tubuh yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Sukses bagi kita semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Ganda Dharma. Bapak dan Ibu, terima kasih karena telah mengikuti kegiatan ini dari pagi tadi sampai sore hari ini. Dan Bapak dan Ibu, mari kita akan memberikan applause, reaction applause atau jempol untuk moderator dan narasumber kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, pada besok hari kedua kita akan kembali masuk materi pada pukul 8.30. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa join Zoom meeting pada pukul 7:30 pagi. Pada pukul 7.30 Bapak dan Ibu silakan untuk bisa join Zoom meeting. Dan untuk 8.30 kita sudah masuk materi ya Bapak dan Ibu. Jadi 7.30 Bapak dan Ibu join Zoom meeting. Baik, untuk daftar hadir, Bapak dan Ibu dapat mengisi sebanyak 2 kali. Dan untuk mantunya masih bisa dikirimkan melalui kolom chat. Dan besok akan diumumkan sebelum penutupan. Baik Bapak dan Ibu, sekian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih semua.